meyakinkan bahwa proses keperawatan itu bisa sebagai cara untuk pengambilan keputusan gitu ya Bu Ici ya? Halo Bu Ici? Bu Ici masih ada? Masih ada Bu. Kok bisa yakin bahwa proses keperawatan itu merupakan cara terbaik ya? Tadi kan ada tradisional, ada manajerial, dan ada sebetulnya mungkin maksudnya bukan itu, maksudnya salah satu pengambilan keputusan itu ada salah satunya model ini adalah model proses keperawatan. Jadi gini, di dalam model proses perawatan itu ada yang dikatakan pengkajian. Nah, di dalam proses pengambilan keputusan ada yang dikenal dengan memahami dan mengenali serta menyatukan, kan gitu Bu Ici. Jadi mungkin pemahamannya. Jadi artinya adalah bagaimana kita memahami dan mengenali ada di langkah pengkajian. Gitu. Bagaimana kita menyatukan keadaan menjadi suatu permasalahan ada di analisa sampai terancang diagnosa keperawatan. Kemudian bagaimana kita implementasi ada di dalam penyelesaian konflik di dalam langkah-langkah ya, di dalam langkah-langkah bagaimana kita mengakomodasi, bagaimana kita mendengarkan, bagaimana kita bernegosiasi, bagaimana kita mengambil keputusan, itu adanya kan di implementasi gitu kan. Nah, kemudian ada evaluasi dan ada umpan balik. Itu kan memang di dalam konflik ada, oh jadi kita selesaikan begini ya gitu. Oke, saya itu ada alhamdulillah gitu kan gitu. Nah, itu kalau bisa mungkin bisa bukan kalau dari teori keperawatan itu seperti itu. Jadi proses keperawatan merupakan langkah yang bisa menjadi salah satu pengambil keputusan. Kemudian yang selanjutnya tadi ada bagaimana sih orang destruktif merubah menjadi konstruktif, gimana caranya, betul tadi dari Pak Nurdin ya, masukannya dari Pak Nurdin, hanya barangkali yang perlu ditambahkan adalah bagaimana kita menyamakan visi dan misi bersama dulu, itu yang paling penting itu. Biasanya orang I don't care tentang visi dan misi. Jadi akhirnya tujuan kita mau kemana nggak ngerti. Saya pernah gambarin yang bis itu loh, bis yang diisi penuh sama penumpang, ada supirnya satu ya kan, di dalam pengelolaan. Nah itu kan nggak bisa supir banyak-banyak, harus satu. Tapi visinya kemana, arahnya kemana, kita mau arah kemana. Untuk perbaikan nggak apa-apa, balik arah gitu. Mungkin kita nyasar atau apa. Jadi kita kembali kepada visi. Kemudian yang selanjutnya bagaimana sih sebetulnya formalitasnya, bagaimana mengembangkan kreativitas di dalam pengambilan permasalahan. Ini yang penting kepemimpinan itu memiliki daya kreatif yang tinggi untuk menghadapi konflik. Nah, kemudian menggunakan satu teori negosiasi gitu kan ya, negosiasi karena berbagai cara. Negosiasi ada yang nantinya win-win, ada yang nantinya win-loss dan sebagainya. Nah, itu akan terlihat, yang penting nanti ke arah konstruktif. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang namanya pengambilan keputusan, tadi kita putuskan bersama supaya nanti bisa sama-sama saling membangun, saling mengisi. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana menerapkan gaya, gitu ya. Gaya di dalam penyelesaian konflik yang bisa diambil ya betul gaya kompromis ya. Tapi kemudian setelah itu tetap balik lagi ke visi dan misi. Jangan kompromis terus. Artinya gini loh. Oke, kompromis, tapi gimana caranya mengembalikan lagi? Kalau ibarat kuda ya, kita kayak kalau menghadapi konflik itu kayak kita nyetir kuda gitu kan, nyetir kuda dilurusin lagi gitu. Jadi udah menceng-menceng dilurusin. Itu memang tidak semudah itu. Nah, di dalam nursing untuk penyelesaian konflik, di dalam kepemimpinan itu bagaimana kita menjadi be a clinical leader. Kalau nggak salah ini saya sudah sampaikan ya, be a clinical leader, bagaimana kita mengakses, bagaimana kita menerapkan pengelolaan manajemen dan sebagainya. Dan kemudian yang selanjutnya, gaya menghindar itu bagus apa enggak? Bagus. Bagus.
Suatu saat bagus. Kalau orang itu sifatnya di destruktifnya menyerang, lebih baik kita menghindar. Satu. Ya. Kemudian di Indonesia ini kan banyak loh cara-cara menghindar. Penyelesaian konflik menghindar. Coba sekarang jangan jauh-jauh deh. Masalah yang kemarin bola. Kan ada tim khusus ya kan? Ada tim khusus gitu kan? Ada orang khusus yang ditugaskan gitu. Artinya apa? Oke, untuk mencapai menghindar. Jadi bukan si ketua PSSI-nya atau Kapolri-nya yang turun, tapi tim untuk apa sih namanya TGFF ya, TGF ya, TGF atau apa. Nah itu tim itu. Jadi itu salah satu contoh konflik menghindar, menyelesaikan konflik secara menghindar. Artinya apa? Untuk apa? Minimal ada silence. Ada silence, silence itu tenang, itu ada fase silence. Udah ada kok yang menyelesaikan. Kenapa? Pada saat silence itu kita berpikir bagaimana kita bisa kreatif dalam menyelesaikan konflik itu. Gitu. Karena kalau misalnya tidak disilencekan, itu terus-terus orang tuh wartawan semua kan sama. Sama dengan di kita kalau kita ngambil keputusan, contoh di rumah sakit ngasihin SK, jangan jauh-jauh, SK turun pangkat atau SK peringatan, kan bukan direktur yang ngasih, ya kan? Mau kepala bagian SDM kah, mau siapakah, atau ke orang terdekatnya. Nah, atau misalnya gini cara menghindar konflik, ada masalah nih, nggak suka sama direktur, direkturnya kedengar atau nggak suka sama kita pasti akan minta tolong dong tanyain masalahnya apa, gitu kan? Nah, kan gitu, itu gaya menghindar. Masalahnya apa? Dalam rangka apa? Kita mengumpulkan, istilahnya teh, kalau bahasa Sunda emang mengumpulkan dalam hutan kanggo untuk ambil kekuatan gitu loh. Artinya untuk ngumpulin kekuatan kita, itu ya. Jadi teori menghindar. Artinya apa? Pada saat kita menghindar, kita mensilencekan, kita akan berpikir lebih kreatif, kita akan berpikir bagaimana cara mengambil keputusan yang nantinya keputusan itu harus dinegosiasikan supaya bisa win-win solution. Itu yang perlu ada. Kemudian yang selanjutnya ada yaitu mengenai gaya konflik yang dapat diambil tadi, betul ya. Mengenai tadi itu kayaknya 3 aja ya. Yang penting adalah di dalam konflik yang harus ada adalah bagaimana kita mengakomodasi, kapan kita mengakomodasi, kapan kita menghindari, kapan kita berkolaboratif, dan kapan kita berkompetensi. Artinya apa? Berkompetensi itu bukan berkompetensi ya, berkompetisi. Artinya berkompetensi sehat. Karena biasanya untuk berkompetensi ke kompetisi itu nanti munculnya ke destruktif. Oh, si ini ternyata kan gitu ya. Pada saat nggak usah jauh-jauh waktu mau kita bidding aja, itu pasti ada konflik-konflik gitu kan. Bidding itu adalah menempatkan seseorang pada situasi tertentu begitu. Nah, itu. Jadi yang terpenting dari konflik ini adalah yang pertama, konflik itu intinya adalah menyelesaikan tugas. Intinya yang harus kita ambil adalah sebagai leader yang baik kita harus bisa menyelesaikan tugas dan harus bisa melakukan suatu perkembangan-perkembangan, jangan ke arah yang destruktif katanya tadi. Kemudian ada 3 hal yang paling penting dalam kepemimpinan, yaitu adalah yang pertama, bagaimana cara kita bernegosiasi. Bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan dan bagaimana cara kita mengambil keputusan serta bagaimana kita memberikan umpan balik. Itu dalam kepemimpinan. Sehingga apapun yang terjadi itu harus kita lakukan dan harus kita selesaikan konflik itu. Ya, boleh menghindar tapi dalam rangka silence. Tapi di balik itu kita harus sudah mengumpulkan hal-hal yang betul-betul bisa menyelesaikan itu sebagai leader yang baik. Kemudian apapun yang dilakukan, apakah tradisional, ataukah manajerial, ataukah nanti melalui satu langkah, kalau proses pelatihan itu langkah pemecahan masalah sebetulnya. Langkah pemecahan masalah, nah itu kita harus memahami dalam situasi konflik, orang ingin dipahami bagaimana dia bisa humanism. Bagaimana si leader itu menempatkan orang tersebut humanism berbeda-beda. Manusia itu humanism unik ya, unik. Jadi
ngadepin si A akan beda dengan ngadepin si B. Gitu. Jadi itu harus dipahami oleh seorang leader. Oh, sifat si A begini ya, aku harus bagaimana ngadapinya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah holism. Masih tahu itu holism, pasti akan mempengaruhi yang lain. Pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, makanya konflik gitu kan. Nah, itu. Sehingga harus ada alat tadi supaya tidak ada konflik. Alat tadi yang dikemukakan oleh Bu Mede adalah yang pertama katanya harus ada alat-alat, apa tabel-tabel atau apa. Yang penting ada hal yang bisa membuat orang terbuka bahwa itu adalah suatu konflik yang betul atau suatu konflik individual atau suatu konflik yang hanya mengada-ngada, hanya untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Itu sebagai leader kita harus penting. Kan kita harus tahu humanism dan holism seseorang, tetapi kita juga harus tahu harus ada instrumennya yaitu alat. Sehingga alat tersebut akan jelas ya. Contoh misalnya di dalam penilaian kinerja perawat itu harus ada indikatornya. Di dalam penilaian kinerja misalnya pemberian asuhan keperawatan harus ada indikatornya. Kan makanya kita semua sekarang diharuskan bikin logbook dan sebagainya supaya nggak terjadi lagi konflik-konflik yang misalnya si ini begini, si ini begitu dan sebagainya. Oke, saya izin share PPT saya boleh? Boleh. Iya. Jadi di dalam penyelesaian konflik sebetulnya tim atau kelompok sudah bagus ya menyampaikannya. Saya cuma nambahin dikit aja. Jadi di dalam konflik yang penting adalah satu, konflik itu akan terjadi kalau ada unsurnya, kalau ada penyebabnya, dan kalau ada lokusnya. Lokus itu tempat, pasti deh kalau di sini itu pasti ada masalah, gitu. Kemudian ada dampaknya. Pasti yang namanya konflik pasti ada dampak. Apakah setelah itu bisa positif, apakah setelah itu bisa negatif. Yang negatif misalnya, saya emang nggak mau sama si ini. Tadi kan ada destruktif ataupun konstruktif atau destruktif. Yang itu destruktif menjadi konstruktif bagaimana tadi. Kemudian yang selanjutnya, di dalam konflik itu harus ada misalnya ada perbedaan tujuan. Nah, gimana caranya kita sebagai leader mencegah, menghindari, dan mengurangi resiko-resiko dalam penyelesaian konflik. Kemudian, yang paling penting adalah profil seorang pemimpin yang diharapkan, bagaimana kemampuan pemimpin itu menyelesaikan konflik. Gitu ya. Jadi, pemimpin yang baik adalah yang bisa menyelesaikan konflik. Nah, ini jadi kadang-kadang tadi lebih sering menghindar di Indonesia ini. So kamu aja lah. Saya mah udah kalau bahasa Sundanya ya, gimana bahasa Sunda? Saya mah udah malas ngadepin dia. Kamu aja nih, tolong gitu. Sering begitu di Indonesia nih. Kalau di luar negeri nggak ada. Orang luar itu kalau A, kalau B, di kita. Nah, cenderung bagaimana supaya nggak ribut. Jadi orang Indonesia itu nggak suka ribut tapi suka hoax, gitu kan? Nah itu jadi yang harus kita perhatikan apakah itu hoax atau apa. Jadi yang sekarang tambah masalah menimbulkan konflik adalah hoax-hoax yang sering diperbesar dan sebagainya. Itu yang sering terjadi konflik akhirnya. Sebetulnya apa itu konflik? Saya izin tutup kamera di saya. Nah, apa itu sebetulnya konflik? Karena adanya kondisi tanpa adanya keharmonisan, tidak harmonis, nggak sama, tujuan kita udah nggak sama. Nah ini jadi dari awal sebetulnya harus sama. Kemudian ada suatu pertentangan, kemudian ada tidak sepakat, kemudian kondisinya dinamis dan tergantung pada perkembangan lingkungan yang strategis. Nah, di dalam organisasi biasanya konflik itu terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat misalnya, menang-menang, kalah menang katanya kan. Win-win, win-loss, loss-loss gitu.
Ini saya udahlah biarin gitu kan. Nah, jadi itu perlu. Contoh misalnya, kadang-kadang tadi saya katakan holism ya, humanism dan holism. Ada orang yang baperan. Tahu nggak baperan? Halo? Paham baperan nggak? Paham, Bu. Nah, ini biasanya penyebab konflik. Makanya kita jangan jadi orang baperan. Artinya, jadi misalnya saya diem aja, tiba-tiba teman saya tuh, kok si ibu diem aja? Oh, ada apa ya dengan saya? Gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau ingin jadi leader yang baik, biarin aja dia. Mungkin ada masalah sendiri. Kadang-kadang kita merasa, oh karena saya gitu. Akhirnya menghindar. Akhirnya, dia mah saya juga didiemin. Diemin. Akhirnya terus dia SMS ke yang seorang lagi. Habis gitu di forward kemana-mana. Si Bu Ati lagi diem nih. Marah ke siapa nih? Saya salah. Kayaknya di tim kita ada salah dan sebagainya. Di forward ke yang lain. Bagaimana menurut Anda? Oh iya emang lagi ini apa ya gitu kan. Jadi kadang-kadang begitu itu yang sering menimbulkan konflik. Sekarang tambah jari jemari ini tambah menimbulkan permasalahan. Udahlah jari jemari itu menimbulkan permasalahan infeksi ya. Sekarang permasalahan di mencet HP gitu. Itu yang menyebabkan kita tuh sering konflik. Nah, konflik biasanya menjadi hambatan di dalam proses pelaksanaan tugas pencapaian tujuan. Nah, kadang-kadang hambatan, males nih ya, males saya mah udah ngomongnya, udah pimpinan sekarang mah begitu, gitu. Udah males lah. Jadi kapan kita mau membangun? Gitu. Jadi kadang-kadang kita akhirnya menghindar tadi. Nah, sebetulnya bisa kita fasilitasi dengan kita membantu menengahi. Leader yang baik adalah membantu menengahi dan bertanya aja ke masing. Unsur-unsur daripada konflik biasanya ada aktornya. Pasti aktornya itu 2 orang yang bersengketa, biasanya jadi besar ke dalam suatu organisasi atau 2 pihak. Kemudian terdapat objek yang dipertentangkan, ada objeknya. Contoh misalnya kebijakan, tata laksana, tata cara, tujuan dan hasil. Kemudian ada situasinya, contoh tadi ada aturan yang berlaku, budaya kerja, merubah aja lah. Misalnya, contoh di Fakultas Keperawatan tidak boleh pakai celana panjang. Apa itu akan menimbulkan konflik? Padahal saya dulu sekolah dan di kedokteran sekolah yang perempuan emang udah nggak boleh pakai celana panjang. Di keperawatan Unpad boleh, gitu kan? Nah, kenapa? Dan sekarang di UI juga boleh gitu. Nah, itu bisa menimbulkan situasi yang menimbulkan konflik, artinya aturan dan budaya kerja. Nah, biasanya penyebabnya itu adalah karena adanya perbedaan kepentingan tadi ya kata Bu Mede, karena adanya perbedaan pemahaman. Makanya gimana caranya perbedaan kepentingan bisa melalui visi kita samakan. Bagaimana caranya tidak ada perbedaan? Bisa misalnya kita pahami bersama dan bisa kita caranya adalah sama-sama lah mulai dari yang sama, mulai dari titik nol kata tukang bensin mah ya. Kemudian yang selanjutnya ada perbedaan cara pandang. Nah, ini biasanya yang lama menyelesaikan konfliknya itu ini cara pandang yang berbeda. Kalau awal cara pandang sudah berbeda, pasti kesananya terus berbeda. Kemudian tujuan yang tidak jelas, makanya visi, misi, dan tujuan itu betul-betul ditetapkan dalam diskusi apapun. Ya, visi itu jangan dianggap suatu hal yang besar, tetapi sudah merupakan pola hidup kita. Kemudian adanya perbedaan peraturan yang dianut. Kemudian ada perubahan situasi yang baru. Nah, ini biasanya situasi yang baru. 1, ganti pimpinan. Yang kedua, ganti peraturan. Yang ketiga, ganti misalnya ada suatu perubahan tertentu. Nah, jadi situasi yang baru yang menimbulkan konflik. Nah, lokus konflik tadi kan, ada lokus konflik. Konfliknya bisa konflik internal, tim, bisa konflik organisasi, bisa konflik eksternal antar organisasi. Jadi semakin besar konflik, semakin permasalahannya banyak dan harus dicari.
Oleh karena itu kita harus mencari penyelesaian masalah di dalam konflik. Seorang leader yang baik selalu mencari penyelesaian permasalahan. Nah, jadi tadi ada tingkatannya. Yang pertama, tingkatan konflik biasanya terkait dengan kebijakan karena adanya perbedaan konflik kepentingan. Yang kedua ini belum dijelasin ya Mbak Bu Mendew ya. Takutnya saya double-double. Yang kedua, karena adanya pelaksanaan kebijakan. Belum, Ibu. Ya, halo? Ya, Bu Medel? Adanya konflik strategi atau penggunaan sumber daya. Kemudian adanya tingkat pelaksanaan program. Adanya konflik prioritas dan adanya pelaksanaan kegiatan. Jadi biasanya di tata laksana dan tata cara. Nih yang biasanya sering ada tata cara. Kalau tata cara orang Sunda biasanya muter dulu, ya kan? Muter dulu baru nyampe. Tiba-tiba muncul nih datang orang dari Jawa Timur. Tak, tak, tak. Itu datang ke wilayah Sunda, tersinggung orang Sunda. Oh, mau tidak ngomong-ngomong, mau tidak permisi dulu. Nah itu. Kalau kata orang Sumatera, ketemu orang Jawa cocok. Karena kita nggak biasa muter-muter kan gitu. Tapi kalau orang Jawa Tengah sama Jawa Barat ketemu itu pasti akan terjadi tata cara laksana yang menimbulkan beberapa konflik-konflik. Mestinya ngomong dulu ya apa-apa teh gitu. Jadi ada muncul kata orang Sunda, biarin aja buang ke Sabrang ke Palembang gitu katanya. Kata orang Palembang apa namanya teh? Alon-alon asa kalakon gitu. Jadi ada istilah begitu. Jadi artinya lambat penyelesaian masalahnya dan sebagainya. Nah, kemungkinan bisa terjadi itu unsur-unsur itu. Nah, faktornya dipengaruhi biasanya yang pertama skala konflik. Skala konflik itu semakin luas konflik, semakin kompleks dampaknya. Nah, semakin nanti yang ditimbulkan juga akan semakin negatif. Lokusnya semakin luas konflik, semakin banyak yang terlibat. Tingkatannya semakin konfliknya semakin sulit, masalah yang ditimbulkan juga semakin sulit. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, konflik harus segera diselesaikan. Karena ini, jangan sampai tambah luas, jangan sampai tambah orang, jangan sampai tambah tinggi, tambah banyak konfliknya. Nah, dampaknya bisa menciptakan kondisi lingkungan organisasi kurang kondusif, bisa mengganggu mekanisme kerja tim, bisa berdampak terhadap terhambatnya proses pencapaian tujuan organisasi, dan bisa menurunkan kinerja organisasi. Nah, untuk ini definisinya kalau misalnya kita harus mengelola konflik adalah kita lari dulu ke tujuan organisasi. Sesuai nggak nih kalau kita seorang manajer lari dulu ke tujuan. Semuanya lari ke visi dan misi dulu. Kalau misalnya usaha-usaha sudah dilakukan, lalu kita bagaimana cara mencegahnya berarti SOP-nya. Berarti mau tata cara gimana kalau sudah ada. Nah yang masalah kan SOP belum dibikin tiba-tiba dilakukan. Ini yang sering menimbulkan permasalahan. Nah tadi manajemen konflik udah ada disampaikan oleh Bu Medel. Hanya saya namahin bisa ada cara mencegahnya. Cara mencegah konflik tadi dengan kebijakan yang benar, dengan SOP yang benar, dengan memahami seseorang itu ada punya humanism dan holism, dengan memahami bahwa ada alat-alat instrumen untuk tidak ada konflik. Kemudian menghindari tadi ya ada ya, kemudian mengurangi dampak risiko katanya, kemudian menyelesaikan sesingkat-singkatnya. Katanya cara mencegahnya yang pertama objeknya harus diselesaikan. Cara mencegahnya, objek pencetus konflik harus disosialisasikan dengan jelas. Kebijakannya disosialisasikan. Semuanya disosialisasikan. Jadi ini Ibu, siapa tadi yang bertanya? Nah, bagaimana supaya dari destruktif menjadi konstruktif. Jadi ada misalnya bagaimana pencetusnya, bagaimana nanti misalnya menghindari kesalahpahaman. Jadi supaya nggak salah paham gimana? Diklarifikasi semuanya. Kemudian harus adil.
sesuai dengan yang ada dan harus transparan. Transparannya harus dijaga. Kemudian cara menghindar, yang menghindarnya tadi ya, caranya nunda pelaksanaan, menunggu kesiapan stakeholder. Tadi saya bilang, silence dulu aja. Silence dulu aja, kemudian ditunda dulu, sambil siap apa enggak. Nah, kemudian itu win-win solution, dalam rangka win-win solution. Kita dapat informasi, ada gerakan misalnya gini. Di bawah, ada terjadi peristiwa begini. Jadi kita cari aja. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan exit strategi. Jadi udah aja, jadi hapus saja kebijakan itu, nggak usah ada, gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada mengurangi dampak. Mengurangi dampak ada satu, mengurangi skala kegiatan. Kemudian menangani yang dipercepat. Artinya gini loh, penanganannya dipercepat, jangan dilambat-lambat. Tadi kan supaya tidak semakin luas, supaya tidak semakin berat, supaya tidak semakin dalam. Yang terakhir adalah penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik harus setara antara objek organisasi yang terkait. Harus posisi kita dalam menyelesaikan konflik nggak ada atasan bawahan. Semuanya harus dalam posisi setara bahwa masalah ini harus diselesaikan bersama. Kemudian harus win-win solution. Kemudian masing-masing pihak harus memenuhi tugas dan kewajibannya. Kemudian masing-masing pihak harus sepakat terhadap output termasuk outcome dalam kegiatan organisasi. Nah, kemudian yang selanjutnya dampak konflik itu bisa macam-macam. Ada skala nasional, ya. Ada dampak positif dan negatif, ada eksternal organisasi, ada yang berlanjut, berhenti pada satu proses dan semua tergantung dari jenis konfliknya. Nah, ini ya. Jadi profilnya untuk kepemimpinan, yang paling penting adalah supaya tidak ada konflik, seorang leader harus berwawasan luas dan berpikir komprehensif. Ini yang paling penting bekal buat kita nih, dari kepemimpinannya. Jadi mikirnya itu harus luas, jangan sempit dan harus komprehensif. Jangan sekotak-sekotak. Barusan saya di sini diskusi, kok ada ya aturan begini gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, pemimpin harus dapat mengayomi. Judulnya pemimpin itu harus memahami tadi. Harus humanism. Oh, oh orang gini begini. Orang ini temperamennya tinggi. Nanti kalau kita selesaikan ini nanti menyerang dan sebagainya. Jadi harus paham, harus mengayomi. Harus berani mengambil resiko. Pasti ada nih konflik setelah ini. Harus mulai berpikir. Bersikap tegas dan konsisten. Konsisten itu kembali ke visi dan misi dan strategi. Kemudian beretika di dalam hubungan kerja, jangan sampai nggak mau nemuin. Aku mau males ketemu sama dia nih, pasti ngomongnya panjang. Itu yang terjadi, yang banyak terjadi sekarang. Nah, jadi bagaimana kita beretika di dalam berhubungan kerja, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang harus terjadi, pemimpin harus mampu berpikir sistem. Inputnya apa sih? Prosesnya apa sih? Outputnya apa sih? Kemudian harus mampu menggunakan teknik komunikasi. Kapan kita masuk di dalam misalnya, kapan kita melakukan prainteraksi, mengidentifikasi masalah. Tadi kan harus mengidentifikasi masalah ya. Kapan kita harus misalnya eksploitasi masing-masing, kapan kita harus fase kerja, kapan kita harus fase terminasi terhadap permasalahan. Jadi memiliki kemampuan teknik komunikasi yang baik, dalam arti harus mampu menyelesaikan konflik tersebut supaya masalahnya nggak lebar. Jangan gini, di depan kita, misalnya di depan Pak siapa tadi itu, di depan Pak Nurdiansah atau di depan Pak Firman, atau di depan Bu Medel, saya udah oke. Tapi di belakang, si Bu Medel mahnya. Kan gitu. Nah, itu yang nggak bagus. Jadi masalahnya jangan memperlebar. Itu kadang-kadang seringkali kita lupa apa-apa diomongin lagi sama teman yang baru. Atau udah nggak sabar udah pengen cerita. Dasar penggosip-penggosip. Penggosip-penggosip ini yang menimbulkan konflik menjadi melebar. Nah, kemudian yang diharapkan adalah mempunyai kemampuan teknik negosiasi yang tinggi.
mencari solusi bersama dan saling menguntungkan. Artinya apa? Seorang pemimpin itu harus mampu bernegosiasi. Berarti kan kalau mampu bernegosiasi dia harus cerdas. Saat kapan dia harus kasih masukan, saat kapan dia harus mengambil keputusan, saat kapan dia harus bisa mengetahui situasi seseorang. Kemudian mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain yang tinggi, punya kemampuan mempengaruhi orang. Jadi orang berpengaruh. Contoh misalnya, baru ngelihat kita aja dia udah rada-rada nih. Gue habis ngebohong nih tadi, takut ketahuan. Oh, nih tadi gue tahu salah di sini nih. Dia ada wibawa, punya wibawa, artinya bisa mempengaruhi kemampuan orang. Kemudian yang selanjutnya, ini biasanya, jadi harus berupaya untuk mencegah terjadinya konflik. Nih, ini untuk pemimpin yang bijak itu harus berupaya bisa mencegah terjadinya konflik, meredam dan melokalisasikan konflik di mana nih supaya nggak berkembang, menyelesaikan konflik waktu sesingkat mungkin, mengurangi dampak daripada konflik. Nah ini, jadi ada beberapa isu nih di daerah. Coba Anda kaji kira-kira permasalahan konfliknya di mana. Nah, ini juga sama, jadi untuk bahan diskusi teman-teman. Terus bagaimana be a clinical yang baik, be a clinical leader yang baik untuk menyelesaikan suatu konflik? Padahal di kita, konflik kita banyak benar nih kan? Di kita di pelayanan banyak nih. Kita pelayanan nih. Wah, banyak hal yang menimbulkan konflik. Nah ini, alat-alat, high risk, kemudian potensial drug, dan sebagainya. Ini banyak sekali yang menimbulkan konflik di kita, permasalahan. Nah, sekarang apa yang dilakukan? Akhirnya si perawat itu, aku mah daripada konflik. Bagaimana ya, saya mau curhat ke siapa ya? Dan sebagainya. Akhirnya perawat itu, udahlah saya ngalah aja. Yang penting adalah memberikan hal yang terbaik untuk pemberian keperawatan. Kalau misalnya saya mengerjakan sesuatu, yang penting itu sesuai dengan kompetensi saya. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman kita. Padahal kita jadi memerlukan kita sebagai leader yang punya kekuatan-kekuatan tadi. Gitu kan? Yang dapat menyelesaikan konflik. Jangan sampai teman-teman kita ini bisa mengarah ke sini, tapi bagaimana teman-teman kita ini berada pada posisi seperti ini sama. Semua melayani berfokus pada pasien, karena kita terlama dan terbanyak di depan pasien. Jangan sampai SOP nggak jelas, jangan sampai misalnya saya harus bagaimana, jangan sampai segala sesuatu gelap. Karena apa? Kalau misalnya terjadi konflik bisa jadi menimbulkan katanya, ini teori saya sendiri sih dari penelitian saya. Jadi akan terjadi seorang itu minta resign, minta rotasi dan promosi karena apa? Karena kita nanti tidak jelas pengembangan karirnya seperti apa. Ini penelitian saya dan betul-betul hasil penelitian saya sehingga seseorang itu harus matur pada bidangnya. Jadi Anda udah semua udah ngambil peminatan, matur di bidangnya. Jangan unca-ence. Jadi kalau misalnya udah misalnya apa sih hejo tihang kata. Apa sih? Kalau kata orang Sunda mah hejo tihang, bosenan. Ya, atau cari kesempatan. Jadi kalau memang udah dikritikkan, jadi matur di bidangnya, kompeten di bidangnya, sehingga kewenangan klinis aku yang punya, leadernya yang punya. Jadi nanti konflik itu tidak ada, gitu. Katanya menurut teori, kalau kita konflik terus-terusan, itu nantinya akan berpengaruh terhadap interaksi kita terhadap orang lain. Gitu. Jadi nantinya menimbulkan beban kerja mental. Nah, kalau orang sudah beban kerja mental akibat konflik, akan timbul permasalahan seperti ini, korteks serebrinya kena. Kalau korteks serebrinya kena, nantinya faktor-faktor yang menghambat lebih kuat akan menimbulkan satu emosional yang tinggi. Kelelahan pada mental akhirnya terjadi perubahan tingkah laku dan kurang minat. Akhirnya semakin tidak selesai konflik, semakin terjadi permasalahan burnout dan turnover, semakin menghindar tadi dari konflik gitu. Nah ini nanti boleh dibaca sendiri
Katanya kalau udah konflik, beban kerja mental tinggi, korteks cerebralnya tinggi, akan menimbulkan berbagai penyakit. Bahaya banyak. Jangan deh, amit-amit. Nah, jadi artinya adalah kalau dia bisa menyelesaikan konflik, beban kerja mental itu berkurang sehingga dia bisa menjalankan peran, sehingga dia bisa mengelola waktu, sehingga dia bisa mengelola stres, sehingga nantinya kalau misalnya terjadi beban kerja mental, ini akan terjadi perubahan mental, perubahan fisik, waktu, dan performance. Sehingga sebagai seorang leader, jadi dia adalah apakah dia di frontliner, di front office depan, di depan, dimanapun dia berada, dia sebagai edukator atau apapun, dia harus mampu mengembangkan quality control yang baik tadi terhadap instrumen-instrumen yang disajikan oleh Bu Mede, apakah itu alat matriks pengambilan keputusan, apakah itu tabel-tabel biaya, ataukah itu pohon keputusan, dan sebagainya. Harus di quality control, dikontrol semuanya. Jadi peran-peran terhadap nurse koordinator harus baik, sehingga nantinya koordinator dan kompetensinya akan sesuai dengan profesinya. Sehingga kita bisa mengukur nanti dari hari ke hari dan sebagainya, harus terus-menerus untuk leadership kita harus tekankan supaya konflik tidak terjadi. Bagaimana leadership terhadap profesional, praktis maupun terhadap tim kesehatan yang lainnya. Nah ini jadi dari mulai admission sampai discharge pasien itu tidak akan terjadi konflik karena apa? Terjadi konflik tapi bisa diselesaikan. Yang jangan terjadi adalah destruktif konflik. Nah, jadi dari mulai banyak sekali tantangan kita supaya tidak terjadi konflik sebagai leader, itu adalah masalah staffing, masalah beban kerja, masalah nursing care, masalah orientasi dan training. Nah, ini kenyataannya banyak sekali hal-hal yang menimbulkan konflik. Bagaimana kita akan menjadi clinical leader yang baik dalam situasi konflik? Kita harus memahami apa itu clinical leader, seperti apa sih kok jadi clinical, kemudian self assessment kita, kompetensi kita sejauh mana. Tadi kalau sudah matang, insya Allah semuanya bisa. Kemudian kaji beban kerja mental kita seperti apa, sehingga kita bisa mengkaji posisi kita di mana nih kekuatannya. Kalau misalnya belum, nanti saya bantu ukur beban kerja masing-masing semua teman-teman. Kemudian pengelolaan diri. Kalau mampu pengelolaan diri yang baik, supervisi tidak bisa dijalankan dengan baik. Kemudian be a clinical leader yang baik dalam supervisi. Ini mungkin hanya mengulas teman-teman semua bagaimana be a clinical leader dalam supervisi yang baik supaya konflik tidak terjadi. Jadi silahkan teman-teman nanti baca sendiri PPT yang saya sudah share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya di dalam penyelesaian konflik. Mangga ada yang didiskusikan atau enggak sebelum berakhir? Halo? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Ada yang didiskusikan kah? Atau ada yang mau nambahin? Pak Ardiansah atau Pak Firman mau nambahin enggak? Silakan, atau Bu Medel atau siapa? Mangga, silakan. Saya mau bertanya, Bu. Mangga, silakan. Ya, saya Yeti, Bu. Ibu Yeti, mangga, silakan. Ketika misalkan ya seseorang itu menemukan... Yang keras, Bu. Oh ya, kurang keras, Bu. Ya. Ketika seseorang itu menemukan itu sebuah konflik gitu, tetapi di posisi yang maksudnya pengambil keputusan itu bukan suatu konflik, bagaimana Bu caranya, Bu? Ketika mengarahkan ke sana, hal itu adalah suatu hal yang udah biasa, nggak apa-apa di sini mah ikutin aja misalkan kayak gitu. Nah, jadi maksudnya saya maksudnya ketika menghadapi hal seperti itu bagaimana gitu, Bu? Terima kasih. Bagaimana memunculkan bahwa itu suatu masalah, itu kan intinya belum konflik. Oh iya. Ya, belum konflik ya. Tapi Bagaimana saya rasa, memunculkan, oh, iya, memunculkan suatu masalah, dikenali. Kita berusaha mengenali supaya orang kenal terhadap konflik tadi, kan betul salah satunya contohnya asuhan keperawatan. Jadi bagaimana
mengenali bahwa itu adalah suatu konflik. Mengenalkan kepada orang, satu ada database, tadi instrumennya, ada nggak misalnya. Standarnya seperti apa? Kenyataannya seperti apa? Ada gap berarti kan masalah yang harus diselesaikan. Jadi itu, ini ada masalah. Supaya tidak konflik, kita bikin apa yang diharapkan, apa yang terjadi, kemudian bikin gap itulah berarti masalah. Bukan penyelesaian konflik, berarti itu suatu masalah. Nah, kalau itu suatu masalah berarti harus diselesaikan kan kalau masalah, iya kan? Nah, bukan untuk diputuskan atau untuk dinegosiasikan, tetapi masalah itu. Nah, kecuali kalau masalah itu menyangkut interkorelasi dengan teman yang lain. Nah, ini gara-gara dia nih. Nah, di RCA kan tadi kan katanya, apakah di RCA kan, RCA root cause analysis, atau di analisa apa, misalnya kalau misalnya dia terkait dengan kinerja indikator pelayanan, terkait dengan masalah BOR dan sebagainya, itu terkait dengan mungkin analisa Baber-Johnson. Kalau misalnya itu terkait dengan permasalahan keseimbangan terjadi kepemimpinan atau keseimbangan strategi suatu organisasi, bisa pakai balance scorecard. Kalau misalnya itu terjadi misalnya permasalahan yang terkait dengan lingkungan, dengan kekuatan, kelemahan, berarti kita bisa pakai analisa SWOT. Nah, dirancang itu dulu permasalahannya menjadi suatu analisa masalah, baru kita katakan itu ini loh masalah. Jadi bukan konflik. Kalau misalnya masalah yang kita ajukan tadi sesuatu hal yang baru membuat orang lain menimbulkan karena tujuannya tidak sama, membuat orang lain merasa wah masalah nih buat bagian kita misalnya gitu. Itu berarti sudah mulai ada muncul gejala konflik, baru kita selesaikanlah konflik itu. Jadi harus dibedakan antara masalah dengan konflik. Itu Bu. Bu Yeti? Ya Bu. Jadi Paham? ya bisa dipahami. Jadi Iya. kadang konflik itu hanya dalam pikiran saya aja ketika mau diungkapkan dan sudah diungkapkan itu sudah memang biasa gitu. Jadi ikutin saja, kadang suka begitu gitu Bu. Bedain dulu antara konflik internal dengan konflik eksternal. Kalau itu terkait dengan konflik eksternal, berarti harus kita lakukan analisis. Apapun, kalau itu terkait dengan konflik internal, kita lakukan muhasabah. Kalau kata orang muslim, muhasabah, koreksi diri ya. Self awareness dulu tadi, self awareness. Jadi sadari diri dulu, kita ada di posisi yang mana, kita salahkah atau tidak. Kalau misalnya kita tidak salah, apa nih kira-kira masalahnya? Kayaknya masalahnya dari luar nih. Tapi gimana caranya memunculkan masalah itu keluar gitu ya. Gitu, Bu Yati. Yang penting tadi perjelas dulu mau konflik diri sendiri atau konflik orang lain atau konflik eksternal, ya. Oke? Ya Bu, terima kasih. Ada lagi? Halo, ini kayaknya bayangannya ke literatur review, rugi juga ya kuliah habis literatur review. Semuanya udah pengen nulis. Semuanya udah pengen nulis, berarti selesailah cepat-cepat. Baik, saya rasa cukup sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya selesai juga dengan kebetulan tadi saya lari cari ruangan karena di Jatinangor saya nggak punya ruangan. Ibu. Saya rasa cukup sekian. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.